Saya kemudian dikasih kesempatan untuk menjadi GM marketing, dan itu saya alhamdulillah saya bisa meng-create bisnis-bisnis baru dan meningkatkan omset komoditi ekspor. Itu semua ilmunya dari Pak Samsul. Saya biasa dikerjain dan biasa mengerjain, Ibu. Mohon maaf. Bu, saya tuh pengen tanya-tanya. Mungkin temen-temen yang lain juga punya pertanyaan yang sama itu, Bu. Siap. Ya, Bu Marwa itu kan katanya nih, saya dengar-dengar, Ibu tuh teman sekantornya Ustadz Samsul. Betul. Itu kapan sih, Bu? Dan di mana sih, Bu? Saya itu berteman dengan Pak Samsul itu dari tahun 2000. Tahun 2000 ya. Berarti udah 23 tahun yang lalu. 23 tahun. Iya. Oke. Dari Pak Samsul masih punya Jundi, saya udah kenal beliau, dan kami sama-sama di perusahaan. Sebenarnya Pak Samsul itu dibajak oleh perusahaan kita karena prestasinya di perusahaan sebelumnya, di perusahaan asing. Jadi karena prestasinya dilirik sama waktu itu sama direktur Pak Dirut kami. Jadi sempat dia bilang, Marwah, kita mau bajak orang aja, karena pemarketing kita slow-slow aja, kalau mengkaderisasi kelamaan. Jadi benar, ini salah satu ilmu ya. Ini kan pengusaha-pengusaha sukses semua ya, Masya Allah ya. Jadi ketika kalian butuh sesuatu, kalau mentok kaderisasinya atau mau ngasih belajar lagi ini lagi staff yang ada, udah bajak aja yang ada. Yang serahkan pada ahlinya, karena kalau nggak serahkan pada ahlinya nanti akan tunggu kehancurannya. Nah itu harus dipakai. Jadi ilmu bajak membajak. Nah dibajaklah itu, kemudian diinterview dan langsung diterima, langsung bekerja, dan itu dia langsung bikin ya seperti yang dibikin di sini ya. Jadi langsung wow, dia bikin presentasi yang nggak biasa, dan dia langsung dibawa sama Pak Dirut itu ketemu rapat di Kedeputian Kementerian BUMN. Itu benar-benar membuat Pak Deputi itu sampai yang lihat presentasi ini yang pakai yang kayak gini lah ya, ada musiknya, ada ini yang nggak bosen gitu lah. Kemudian pencapaian lainnya yaitu dalam waktu setahun aja dia bisa membuat gebrakan target omsetnya langsung naik jadi 500%. 500%, Masya Allah. Nggak cuma itu, dia juga di saat yang bersamaan dia juga mengkaderisasi orang-orang yang mensupport di bawahnya itu menjadi tim marketing yang handal juga. Jadi dia itu menaikkan omset sekaligus memberikan ilmu dan memberikan influence ya di orang-orang sekitarnya. Itu yang saya tahu. Kemudian saya itu dulu dia sering diajak. Saya kebetulan waktu itu posisi saya staf direksi, jadi saya sering diajak, "Ayo Mbak Marwah, ikut saya." Dia presentasi ke Danone, kemudian dia presentasi. Saya ambil ilmunya banyak sebenarnya marketing. Jadi sehingga ketika beliau resign dari perusahaan, saya kemudian dikasih kesempatan untuk menjadi GM marketing, dan itu saya alhamdulillah saya bisa meng-create bisnis-bisnis baru dan meningkatkan omset komoditi ekspor. Itu semua ilmunya dari Pak Samsul. Saya nggak punya belajar khusus marketing, saya belajar khusus otodidak dari Pak Samsul. Setiap dia mempresentasikan, saya perhatikan, saya lihat. Tapi yang saya ambil adalah saya lihat semangatnya ya. Dan dia nggak pernah melakukan sesuatu itu tidak dibarengi. Jadi selalu agama mengikut kemanapun dalam bisnis maupun dalam marketing, dia selalu itu dia tadi mengikut sertakan Allah dan Rasulnya. Itu ya, jadi keberkahannya di situ ya dapat, Masya Allah. Jadi kalau saya sih ya bukan I don't care lagi ya, tapi sudah forget it lah, orang mau ngomong apa tentang dia, I know him gitu loh, itu aja sih. Jadi I don't care, bener-bener I don't care EGPCC kalau orang bilang gitu. Emang gue pikirin gitu ya. Jadi sebenarnya makin kita naik ke atas, yang saya tahu ya, itu makin omongan juga. Enggak semua orang kita harus maksakan suka sama kita atau cinta sama kita, dan biarkan aja, karena Rasulullah aja yang Masya Allah ya yang luar biasa akhlaknya pun, itu pun juga nggak luput dari omongan-omongan tentang orang gila lah apalah ya, apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ya whatever people say yang di belakang kita I don't care ya. Itu aja. Baik, Semangat. baik, Bapak dan Ibu.
Bapak dan mumpung ini ada temannya Ustadz Samsul, kita nih Ustadz Samsul itu seperti apa? Bapak dan Ibu kalau ada boleh kok ya, biar saya nggak bingung juga nih mau nanya apa lagi nih. Bu, boleh saya lanjut pertanyaan Boleh. ya? Jangan lama-lama ya dok. Ustadz Samsul itu dulu itu sebagai apa sih Bu di perusahaan yang bareng dan Bu Marwa itu? Di BUMN itu dia marketing manager. Marketing manager. Ya, karena prestasinya itu itu diukir itu dalam waktu yang singkat sehingga membuat waktu itu salah satu prinsipal kita yang dari Jerman, Detya Diges itu sampai kaget karena melihat kok penjualannya jadi meningkat 500% dan pembelinya, dan gak cuma omsetnya meningkat tapi market share-nya juga makin luas. Kemudian perusahaan-perusahaan juga yang mau beli produk prinsipal kita itu juga makin banyak, dan perusahaan-perusahaan multinasional seperti kayak Indofood, Bulog dan perusahaan-perusahaan besar gitu, sehingga sampai akhirnya si prinsipalnya ini memberikan hadiah itu ke Jerman untuk melihat langsung proses produksinya, dan itu buat menambah wawasan knowledge tentang produknya itu sendiri. Jadi dan di luar itu pada saat yang bersamaan dia juga mengembangkan di luar dari kantor, kalau nggak salah satu perusahaan marketing ya, itu memberikan award juga 2 tahun setelah bergabung beliau. Karena kesuksesannya itu dihargain nggak cuma di kantor, nggak cuma sama prinsipal kita, tapi juga dihargain oleh salah satu perusahaan bergerak di bidang marketing. Dia kalau nggak salah dapat marketing award. Saya udah lupa karena udah long time ago. Ibu boleh tahu nggak berapa lama sih Ustadz itu sampai mengukir prestasi begitu, itu butuh waktu berapa lama di perusahaan tersebut Bu? Saat dia memijakan dia udah berprestasi, jadi nggak butuh lama. Masya Allah, di tahun pertamanya udah langsung naik 500%. Masya Allah. Dan itu terus dia konsis gitu loh. Dan dia mengubah mindset dan mengubah pola kerja di perusahaan. Jadi nggak cuma omset yang dia rubah, tapi dia menginfluence semua how to achieve gitu loh. Gimana sih mencapai itu? Nah itu yang saya kagum dari dia itu, makanya kok gila lu udah ternyata bisa hari ini seperti ini gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan itu sebenarnya bukan untuk dirinya dia sendiri. Dia selalu share dengan ilmunya. Jadi dia membuat orang lain jadi bisa lebih maju, bisa berubah, kemudian bisa achieve dengan target-targetnya. Seperti itu sih. Dan itu stabil, dia konsisten, sehingga pada saat dia resign itu semua sebenarnya sampai Pak Direksi juga, sampai Pak Komisaris sampai ditanya kenapa dia keluar waktu dia memutuskan untuk mengembangkan, karena dia merasa bahwa mungkin dia lebih berguna buat umat di luar sana daripada perusahaan. Baik, Bapak dan Ibu ada yang mau nanya nggak? Oke. Banyak ini yang nanya nih. Bayar. Oke, silakan, boleh. Kes. Malam Bu, saya Irwansyah dari Pekanbaru. Siap. Tadi kan Ibu bilang Pak Samsul itu dibajak ya? Ya. Dibajak supaya bergabung di perusahaan. Kira-kira syarat ada nggak syarat yang disampaikan oleh Pak Samsul kepada tim Ibu, atau berapa digit ya kemampuan perusahaan untuk Pak Samsul? Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kalau budget itu pasti dong harus lebih baik daripada perusahaan sebelumnya. Tapi pertama yang Pak Samsul lihat, pertama dia kan di perusahaan udah multinasional, dia perusahaan asing. Mungkin saya sebut aja PT Rentokil ya waktu itu. Kita juga udah jaga-jaga, aduh ini perusahaan asing pasti. Yang jelas dia minta gajinya lebih dari yang sebelumnya. Yang kedua, dia melihatnya ini BUMN ya. Jadi ada semacam kayak bakti buat negara. Jadi kan kalau BUMN itu kan hadir untuk negeri gitu loh. Nah, dia melihatnya di situ sih ya, di semangatnya. Yang kedua, karena waktu itu Pak Dirutnya memang menawarkan, Sul kita ingin karena saya ikut, jadi saya tahu, Sul kita ingin mengembangkan produk ini bagus, cuma mahal dan penjualannya stagnan begitu aja gitu loh. Kamu bisa meningkatkan nggak? Boleh, tapi dengan catatan saya mau ada setiap kali achievement, saya minta ada reward dan bonus gitu kepada timnya, kepada Pak Samsul dan timnya tentunya ya, sangat layak. Nah, dan itu kita komit, kita berikan. Tahu apa yang dilakukan dengan komitmen yang diberikan dalam bentuk bonus itu, dia kembalikan kepada klien-kliennya yang sudah membantu dia untuk membeli produknya. Makanya produk kita itu produk yang mahal tapi tetap dibeli oleh kliennya. Karena dia pasca sales service-nya itu luar biasa. Itu yang harus
bapak-bapak ibu yang pengusaha-pengusaha sukses di sini harus belajar after sales service-nya itu dia itu excellent banget. Jadi dia komisi bonusnya itu dia kembalikan dalam bentuk apa? Dia bikin gathering lah di perusahaan yang pembelinya, kemudian dia bikin dia bikin jalan-jalan, dia istilahnya dia senangkan lah konsumennya, customernya. Seperti itu. Saya pikir itu yang membuat kemudian ya berapapun harga yang ditawarkan oleh Pak Samsul tetap dibeli karena repeat order, memaintain repeat ordernya itu dia luar biasa. Saya belajar banyak dari situ. Saya itu bukan orang marketing, saya orang keuangan. Tapi hari ini saya bisa jadi marketing because of him. Jadi saya nggak belajar dengan ilmu yang formal. Baik, ada lagi? Oke, yang ibu-ibu ya. Boleh ibu-ibu. Oh, Bu Unang boleh. Bu, tapi sebelum Bu Unang nih, mumpung saya ingat Bu, omset naik 500%, ya kan? Beliau itu kan gini. Itu gebrakan pertama 500%. Setelah itu terus naik. Maksudnya standar dari setelah naik 500 itu kemudian dia naik lagi. Itu kan omsetnya kan Bu ya? Omset. Nah kalau beliau itu mengajarkan ke kami nih lewat di BTC ya, itu marginnya juga dinaikkan. Nah ketika klinik kami audit accounting itu kami up sen itu karena net margin di kami itu 300% dari audit accounting. Nah, beliau itu di situ, Bu. Kalau di perusahaannya yang sebelumnya gimana? Beliau nyumbang margin berapa? Kenaikan marginnya berapa? Oh, dia juga naikin margin. Jadi gini, dia nggak mau bikin rugi perusahaan. Ketika dia minta feedback komisi untuk penjualannya, itu dia udah naikkan. Jadi itu komponen biayanya dia bedah. Di mana yang bisa dia naikkan? Di mana yang dia bisa iritkan gitu loh. Jadi misalnya, kita nggak efisien misalnya di logistiknya dibikin supaya efisien. Jadi memang harus dibedah komponen-komponen harga pokok penjualan itu. Jadi dia nggak cuma meningkatkan omset tapi laba pun menaik 500% saat itu. Itu gebrakan di tahun pertama. Jadi dia membuat semacam kayak batu loncatan. Udah dari omset segini. Nah setelah itu baru dia start naik. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Sebenarnya bukan dia itu sih memang penilaian pasti amount ya, angka ya. Tapi sebenarnya behind angka itu yang harus kita cari tahu behind story-nya gitu loh. Kenapa dia bisa naik, terus kenapa dan itu bisa bertahan dan stabil dan terus meningkat. Ternyata after sales service-nya bagus. Kemudian dia menggunakan cara-cara yang out of the box dalam memarketing. Jadi seperti gini, ini saya ambil contoh aja ya. Produk kami itu terus terang di saat itu adalah produknya Detia DJs itu obat hama gudang. Itu yang termahal di level bisnisnya, di level obat-obatan itu. Tapi kenapa orang beli? Dia bilang bahwa ini karena saya ikut dia ya. Ini lihat cara dia marketingnya. Dia bilang produk ini mahal Bapak dibandingkan dengan bahannya itu beda 5 kali. Misalnya harga kita itu 12.000, orang itu bisa jual 5.000. Kalau orang pasti bisa memilihnya murah dong. Tapi kenapa sekelas Indofood tetap beli, sekelas Bro tetap beli yang 12.000. Dia bilang dengan 12.000 ini Bapak menikmati apa? Ramah lingkungan. Kemudian produknya full garansi, after sales service-nya dijamin. Yang ketiga tentu keep good relationship marketingnya juga dijaga, silaturahminya dijaga. Jadi orang mau beli mahal gitu loh. Karena dengan plus itu keren. Masya Allah. Oke, Bundo silakan Bundo. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya hanya mau yang punya Dolken ya. Ibu saya hanya mau nanya hubungan Pak Samsul dengan teman-teman di tempat kerjanya, ya. Terus kedua saya tuh salut sama Pak Samsul ya. Selama ini Pak Samsul itu di Saung Dolken itu selalu mengundang guru-gurunya. Dan itu dia sering inapkan guru-gurunya sehari 2 hari, itu semua dia yang tanggung. Pak Unang tuh sampai kadang-kadang Pak Unang bilang berlinang lihat kelakuan Pak Samsul melakukan itu gitu. Apa boleh saya ikut berkontribusi? Saya juga pengen dapat amal kata Pak Unang gitu, dapat pahala gitu. Jadi Pak Samsul tuh benar-benar membuat kita tuh selain untuk menaikkan omset, sales yang bagus, tapi dia juga
hubungan dengan guru-gurunya itu sangat-sangat dijaga gitu. Ya, Masya Allah, ya. Jadi saya pengen tahu hubungan Pak Samsul dengan teman-temannya di kantor, dengan atasan, dengan bawahan dengan timnya, gitu ya Bu ya. Karena itu akan menjadi pembelajaran juga buat kita ketika Pak Samsul sering banget ketika bulan puasa mengundang berbuka. Pas ditanya Pak Unang, siapa Pak? Saya mau ngundang guru-guru saya. Masya Allah. Kita belum pernah belum melakukan itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, insyaallah Ibu. Saya jadi ingat ya. Saya sampai hari ini saya adalah saksi hidup. Saya belum pernah yang namanya makan di restoran sama Pak Samsul saya disuruh bayar. Masya Allah. Padahal waktu itu saya udah jadi direksi. Saya bilang Pak Sam, saya punya uang gitu maksudnya. Tapi dia nggak pernah membiarkan saya untuk membayar makanannya yang dimakan. Itu satu. Yang kedua, dalam menjalin silaturahmi hablum minan nasnya luar biasa beliau. Walaupun dia sudah keluar dari kantor kami di BUMN, tapi dia tetap menjalin silaturahmi, dia tetap ingat kebiasaan-kebiasaan kita, dia tetap datengin kalau ada waktu. Bahkan teman-teman kami yang sudah pensiun, ada namanya Pak Jimat Sani almarhum, Allah yarham. Dia masih ingat, Pak Sam ingat Pak Jimat Sani, ingat masih dia jalin silaturahmi, bahkan dia lebih sering silaturahmi dengan orang-orang di perusahaan BUMN daripada saya sendiri yang masih di situ. Itu hablum minan nasnya luar biasa. Ya, dan kepeduliannya terhadap teman, kalau misalnya ada timnya atau teman-teman di kantor itu misalnya ada yang sakit atau apa, dia yang melopori bahwa ayo kita jenguk, ayo itu ada yang mau nikah, yuk kita rame-rame bikin apa. Dia yang selalu membuat sesuatu di kantor itu jadi hidup gitu loh, yang tadinya kita cuek-cuek aja kemudian itu luar biasa sih kalau hablum minan nasnya. Saya nggak banyak banget sih kalau diceritakan, mungkin sampai besok pagi nggak kelar-kelar ya. Itu benar Ibu, jadi itu sudah nggak mikirin ya maksudnya duniawinya, tapi yang dia pikirin adalah hablum minan nasnya, bagaimana kita itu mau, kata Allah kan juga di Al-Quran kan surga itu kan tidak gratis, tidak mudah. Sebelum kita merasakan ujian-ujian Allah, sebelum kita merasakan jadi bekal itu harus memang ditanam ya, dan itu yang saya dapat dari Pak Samsul itu, dia selalu menanamkan kebaikan-kebaikan, dan Masya Allah hablum minan nasnya silaturahminya. Saya belajar silaturahmi terus terang dari Pak Samsul. Oke. Masya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Cukup ya? Saya belum cukup Bu, saya masih ada nih, ada yang ngeganjel. Ayo dokter. Mas pintunya Mas, jagain dulu. Jagain. Ya, mau tanya, boleh Ustaz? Boleh. Iya. Pintunya. Baik, ini luar biasa ya cara ini, kru pun boleh nanya ya. Boleh. Mas. Ya. Saya juga boleh nanya. Yang saya tanyakan adalah ini kan sudah kalau dihitung dalam waktu jangka yang sangat panjang, 23 tahun yang lalu. Hampir perak ya. Iya. Dan ini gini, teman-teman, maksudnya jangan sekarang kan suka ya kalau pertemanan laki-laki dan perempuan kan suka curiga apa istrinya ya. Ini enggak ya. Jadi pertemanan benar-benar Pak Samsul itu menjalin pertemanan itu persaudaraan. Persaudaraan dunia, akhirat dan surga. Mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah ya. Amin. Ya, 23 tahun yang lalu beliau di perusahaan tersebut sudah banyak sekali gebrakan, mulai dari tadi 500% dan lain-lain. Terus sampai sekarang, sampai teringat sampai sekarang gitu ya Bu ya. Berarti detail-detail apa yang beliau capai selama 20, kalau udah lama ya. Tapi masih teringat kayak gitu loh Bu. Nah, capaian-capaian lain apa Bu seperti itu? Selain hanya sekedar pencapaian tersebut gitu. Duniawi, terus terobosan terkait tadi silaturahim dan lain-lainnya Bu gitu. Iya, karena nggak cuma kita ya memberikan penghargaan itu ya, yang inget ya. Jadi si prinsipal aja DTD sampai hari ini sebenarnya masih mau menginginkan Pak Samsul itu menjadi marketing untuk regional Asia Pasifik ya. Karena dia penjualan terbesar di Asia Pasifik. Itu kalau dia mau saat itu dia bisa ya, tapi dia lebih mementingkan seperti ini, kemaslahatan umat. Salah satu alasannya keluar dari kantor itu karena dia pingin lebih ilmunya lebih bermanfaat buat umat. Itu yang kemudian akhirnya Pak Direktur ya sudahlah, ambil kita menangis-nangis ya, karena kita kehilangan aset terbesar ketika dia keluar. Ya, jadi teman-teman, mumpung dia masih hidup, ambil ilmu yang banyak. Ya.
karena dia ilmu yang berjalan. Berarti nggak ada masalah ketika beliau keluar itu ya Bu ya. Kan kebanyakan kalau keluar dari perusahaan kan berkasus gitu. Beliau enggak. Iya kan? Beliau sampai dilepas dengan tangisan. Oh sampai nangis-nangis. Nangis kita semua di forum itu, jadi semua GM kumpul, kemudian semua beliau itu sebenarnya kalau mau stay itu posisi tinggi sebenarnya udah ditawarkan, cuma dia tetap ingin ini yang dia inginkan sekarang ini, apa yang kita lihat sekarang ini yang dia inginkan. Dia ingin berbagi ilmu, dia ingin orang-orang bisa dapatkan ilmu seperti ini yang dia ingin lebih berguna buat umat. Saya mau bertanya Mas Amiril tadi ya, mungkin saya kalau beliau itu the bestnya itu di apa aja sih? Yang jelas the best marketingnya. Oke. Kemudian dia the best di keluarga. Oh, Insya Allah. Kemudian dia the best di pertemanan silaturahmi. Kemudian dia the best dengan ilmunya. Tapi sales marketing ini kan pada pengusaha-pengusaha ya. Belajar sales sama dia, marketing sama dia. How to achieve. Dia itu out the box deh otaknya. Jadi yang nggak kita pikirin gitu loh. Benar-benar yang nggak kita pikirin itu bagaimana memberantas hama. Aduh, saya kadang-kadang pikir dia ya untuk mempresentasikan sesuatu yang nggak kita pikirkan gitu loh. Sampai tadinya kita pikir aduh nggak mungkin lagi dibeli nih, barang kita mahal, barang kita premium, tapi dia punya cara supaya orang itu mau membeli dengan harga premium itu. Masya Allah. Dan komit ya, dia komit loh, sangat komit beliau itu. Sebenarnya tadi sudah ada yang diwakilkan dengan Bu Unang hubungan dengan rekan-rekan kerja. Nah tapi ada yang penasaran lagi yang mau saya tanyain, Ustadz gimana perlakuannya dengan tim? Biasanya kan kalau bos gitu dia suka marah apa enggak sama timnya dalam bekerja gitu, terus galak enggak dengan tim-timnya, terus pokoknya sikapnya dengan timnya bagaimana gitu. Baik. Yang jelas Pak Samsul nggak berubah dari dulu, yang ampun Pak Samsul, iya itu anak buahnya selalu bilang gitu. Karena gini, kalau dengan cara kerjanya dia, karena saya benar-benar bersebelahan ya, jadi tahu banget dia. Jadi dia kalau kerja dengan anak buah itu harus tuntas, selesai, dan harus apa yang dia itu rules yang dia ingin dan apa yang dia perintahkan harus kelar. Galak kelar kerjaan aja, bukan galak dalam arti yang marah-marah, enggak. Paling cuma gini, kok belum selesai sih? Ini harus selesai. Gimana caranya? Mau lembur kayak mau pakai kayak gitu. Nah seperti itu. Dia disiplin, sangat disiplin dan rules. Jadi tapi saya lihat anak buahnya happy aja sih ya. Karena apa? Dia itu komit. Jadi kalau anak buahnya achieve, dia kasih reward. Tapi kalau anak buahnya kemudian melakukan kesalahan, dia enggak kasih punishment, tapi dia kasih pembelajaran. Dikasih tahu gimana caranya supaya nggak berbuat kesalahan lagi. Itu yang saya tahu. Ya. Jadi seperti itu kebaikannya dia. Jadi makanya anak buahnya itu pun juga ikut nangis-nangis. Jadi anak buahnya itu sekarang jadi orang-orang sukses juga semua. Dia berbagi kesuksesan. Yang saya tahu kalau anak buahnya salah, diajarkan supaya bisa lebih baik. Tapi kalau yang bagus, dia kasih hadiah. Dan satu lagi, Pak Samsul di dalam menerima, waktu itu kan kita memang ada feedback untuk marketing ya. Dia nggak pernah pegang uang itu. Dia selalu bilang Mbak Marwa, kan saya di keuangan. Saya nggak pernah pegang itu, kasih ada namanya staffnya namanya Iin, biar Iin yang kelola. Dan Iin sudah tahu harus kemana untuk memaintain customernya segala macam. Dia nggak pernah memegang apa yang menjadi haknya saat itu ya. Karena yang dia pikirkan adalah gimana caranya feedback yang dari perusahaan ini untuk supaya dibuat lagi untuk membesarkan lagi marketingnya untuk divisinya dia. Itu. Ada yang mau nanya lagi? Oh masih ada ternyata Bu Marwa. Bu Marwa boleh sambil duduk Ibu? Oke, boleh. Silakan. Bayarannya mahal loh ini. Enggak bercanda ya. Ibu mohon izin bertanya. Kalau saya lihat kemarin di foto-foto Pak Samsul ya, itu temennya kan nggak hanya Muslim ya. Yeah. Bahkan di foto ada itu Pak Samsul tuh maaf paling hitam. Iya, di depan sendiri paling hitam gitu. Tapi paling hitam dan paling kecil. Iya. Nah, itu gurunda kita itu paling di depan gitu. Saya cuma mikir ketika di tempat kerja dan sama
teman-temannya sama circle-nya gitu, sama-sama marketing. Itu kan kebetulan Pak Samsul kan bisa di antara yang putih-putih itu bisa nyerundul gitu kan. Bisa keluar gitu kan. Itu bagaimana cara beliau, misalnya kebetulan saya dulu pernah jadi pekerja kantor juga. Nah, jadi ketika ada meeting umpamanya kan, meeting kan sering molor nih Bu ya. Kan kadang nggak mungkin dipotong gitu kan. Misalnya jam 3 waktu asar, kadang nyampe jam 5 gitu kan. Cara Pak Samsul mohon izin minta sholat atau apa on time atau apa gitu, gimana sih Bu caranya? Karena circle beliau kan di situ macam-macam gitu. Saya pengen tahu Pak Samsul gimana bisa mohon izin sholat atau apa gitu umpamanya. Demikian. Makasih. Gitu ya. Ya, kalau itu sih sebenarnya sederhana aja ya. Biasanya dia sudah mengatur jadwalnya. Jadwalnya itu di ketika breaknya itu di situ dia pakai buat sholatnya. Jadi ketika kayak waktu dia ke Jerman pun juga gitu. Dia dari awal itu sebelum memulai itu dia selalu deketin intinya bahwa nanti paling saya nanti ada break di jam-jam sekian, itu biasa kita sholat apa segala macam. Itu bisa disampaikan di awal, ya. Ketika ramah tamah itu dia sampaikan. Dia orang yang membuat suasana itu jadi hidup ya. Kemudian suasana jadi hidup, yang jelas yang bikin dulu Pak Deputi Kementerian BUMN itu terkagum-kagum itu presentasinya itu loh. Dia itu selalu out of the box ya, lain dari yang lain. Dia pakai musik, pakai sesuatu yang membuat kita semangat, kemudian penyampaiannya juga bagus, apalagi dengan achievement yang sampai 500% itu gebrakan tahun pertama loh. Jadi itu membuat kita sampai yang wow, yang selama ini kita nggak kepikir itu dilakukan oleh Pak Samsul. How to handle marketing, how to handle customer, how to gimana cara meningkatkan pasar, gimana cara membuat pasar market share kita, pasar kita lebih besar. Dia itu punya ininya guidance-nya gitu loh, dan dia bikin guidance-nya itu di kantor sehingga ketika dia nggak ada itu dijalankan. Jadi itu Masya Allah ya, sebenarnya dia meninggalkan satu pahala jariah ya, karena itu masih digunakan sampai hari ini. Dan nggak cuma kita yang kehilangan, tapi prinsipal kemarin itu juga sangat-sangat kehilangan. Dia itu mau direkrut sebenarnya, tapi dia nggak mau. Banyak sebenarnya jabatan-jabatan duniawi yang dia bisa dia dapatkan karena bukan dia minta ya, tapi dikasih, tapi dia nggak ambil. Karena dia pingin seperti ini ya, dia berbagi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini yang dia inginkan. Oke, Bu.